Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bu Ari akan menjelaskan tentang praktikum kita yang kedua pada materi listrik DC, yaitu tegangan listrik dan kuat arus listrik pada rangkaian seri dan paralel. Yang perlu kalian ketahui, tujuan kita praktikum saat ini adalah yang pertama, peserta mampu menjelaskan rangkaian seri dan paralel secara benar setelah melakukan kegiatan praktikum. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu membandingkan tegangan dan arus listrik yang terukur pada rangkaian dengan benar setelah melakukan kegiatan praktikum. Alat, bahan, dan media. Di sini kita seluruhnya menggunakan aplikasi PET Colorado, yaitu aplikasi simulasi percobaan fisika. Untuk cara kerjanya, yang pertama adalah rangkaikan sebuah baterai, saklar, dan 3 lampu yang nilai hambatannya sama pada aplikasi PET secara seri. Oke, kita langsung masuk dulu saja ke aplikasi PET-nya. Oke, kita sudah masuk aplikasi PET-nya. Yang pertama, karena gambarnya seperti ini, gambarnya di sini ada 3 lampu yang dihubungkan dengan kawat, dihubungkan dengan baterai dan saklar. Kita gambarkan, kita ambil kawat, kita hubungkan lampu, kita ambil kawat lagi, kita ambil lampu lagi, terus kawat, lampu, kawat. Seperti ini ya. Untuk lampunya harus seperti ini ya hubungannya. Harus pas pada lingkaran ini. Kalau enggak pas nanti hasilnya akan berbeda. Oke, alhamdulillah rangkaiannya sudah jadi seperti ini. Kalau kita nyalakan saklarnya, maka lampu ini akan menyala semua, dimana nilainya lampu ini sama semua, hambatannya 10 ohm, 10 ohm, dan 10 ohm, dan tegangannya 9 volt. Ini untuk rangkaian seri yang pertama. Sedangkan untuk rangkaian seri yang kedua, ini cukup, kan yang diminta adalah 10, 20, dan 30. Ya. Kalau untuk mengubahnya gampang, tinggal ini diklik, ini kan sudah 10 sudah benar, ini yang mau diklik. Nah, kalau ini kita klik, maka di bagian bawah akan tampak rentang dari nilai hambatan. Kita mintanya 20, maka kita klik menjadi 20. Kita naikkan sampai 20. Nah, 20, sedangkan yang ini 30. Nah, oke. Tugas kalian untuk masing-masing praktikum ini yaitu mengukur besarnya tegangan dan arus yang mengalir pada masing-masing lampu. Kalau tadi sebelum ini diubah menjadi 20-30, kalian harus mengukur besarnya tegangan dan kuat arusnya. Untuk mengukur tegangan, kita menggunakan voltmeter, di mana voltmeter ini untuk pemasangannya yaitu dipasang secara paralel terhadap rangkaian yang akan kita ukur. Contoh misalkan di 10, ketemu 1,5 volt. Kalau di sini, nah sekian, ini cara mengukurnya.
Ini untuk cara mengukur tegangannya. Kita kembalikan. Bagaimana cara mengukur kuat arusnya? Kita pakai ampere meter yang ini. Ini cara pemasangannya secara seri. Tinggal diukur seperti ini, akan keluar angkanya. Diukur di sini, keluar angkanya juga. Diukur di sini, keluar angkanya juga. Kalau kita lihat, ternyata angkanya sama. Meskipun hambatan pada lampunya berbeda. Bagaimana dengan nyala lampunya? Di sini kalian lihat nyala lampunya antara 10, 20, 30 nyala lampunya berbeda ya. Dimana di sini ternyata yang hambatan paling besar nyala lampunya paling terang. Oke. Kita lanjut. Ada pertanyaan di sini. Setelah kalian mengukur nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, di sini nomor 1, pada rangkaian seri jika salah satu lampu dipotong, apakah lampu lainnya masih menyala? Akan saya jelaskan bagaimana cara memotongnya. Klik pada salah satu sini. Nah, di sini akan muncul gambar gunting. Klik aja. Nah, rangkaian ini dipotong. Ketika rangkaian ini dipotong, ternyata lampu bagaimana? Nah, menyala atau tidak? Seperti itu. Kalian jawab nanti ya di lembar pengerjaan. Ada karena ini masuk pertanyaan di LKS. Nah, lanjut. Kita gabung lagi ya. Ada pertanyaan di situ. Nah, lampu mana yang nyala paling terang? Ya, kalian jawab. Semacam ini. Terus ada pertanyaan, bandingkan nilai tegangan baterai dengan jumlah tegangan masing-masing lampu. Kalian ukur masing-masing ini tegangannya berapa? Cara mengukurnya menggunakan alat ini. Ukur ini berapa? Ketemu 1,5. Dengan ini 3. Ini dengan ini 4,5. Nah, jika tegangan ini dijumlah, hasilnya berapa? Bandingkan dengan nilai baterai. Apakah sama? Seperti itu. Berarti pertanyaannya. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada lagi rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian paralel. Gambar rangkaian paralelnya mintanya seperti ini. Oke, maka kita susun di sini. Kita potong dulu. Untuk rangkaiannya kita potong dulu ya. Kita tata dulu ya. Yang 10 taruh di bawah. Kok malah gandeng? Kita potong kalau gandeng. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, bagaimana kalau kita nyalakan? Nah, dari ketiga lampu ini manakah yang menyala paling terang? Ternyata yang hambatannya 10 ohm yang menyala paling terang. Cara mengetahui mana yang paling terang dilihat dari panjangnya garis kuning. Nah, setelah itu di sini tugas kalian juga mengukur tegangan masing-masing lampu.
Ini kan 9, kalau tegangan rangkaian kan 9. Nah, ini kita ukur pakai seperti ini. Tegangannya berapa? 9 juga. Bagaimana di lampu yang 20 ohm? 9 juga. Bagaimana pada lampu yang 10 ohm? 9 juga. Ini 9, ini 9. Kita kembalikan. Sekarang bagaimana dengan kuat arusnya? Kita ukur di sini 0,3. Kita ukur di sini 0,45. Kita ukur di sini 0,9. Jumlah totalnya berapa? Seperti itu. Nanti di pertanyaan ini akan muncul. Nah, kalau sudah kalian ukur semuanya, kalian masukkan ke tabel. Di sini kalian ukur ya. Setelah kalian ukur, kalian masukkan di sini. Kemudian ya menjawab hasil pertanyaan dan diskusi. Di sini, bagaimana nilai tegangan dan kuat arus listrik masing-masing lampu pada rangkaian paralel? Kalian jawab ya. Tegangannya apakah sama, apakah beda? Terus arusnya apakah sama, apakah beda? Terus, pada rangkaian paralel lampu manakah yang menyala paling terang? Tadi kan sudah terjawab ya. Terus sudah lagi. Jika salah satu lampu pada rangkaian paralel dipotong, apakah lampu lainnya tetap menyala? Kita lihat di sini. Kita kembalikan dulu. Misalkan ini kita potong. Klik, akan muncul gunting. Ini kita potong. Apa yang terjadi? Terus yang salah satu aja. Ini kita potong. Nah, kalau kita potong, kita lihat tampilan arusnya. Nah, arusnya tetap mengalir ya. Tapi lampu yang 30 ohm tidak menyala. Yang menyala hanya lampu 10 dan 20. Ini sangat berbeda sekali jika rangkaiannya seri. Kalau rangkaian seri kan tadi, jika salah satu lampu dipotong, maka lampu lainnya juga ikut mati. Tapi kalau pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu dipotong atau dimatikan, maka lampu yang lain tetap menyala. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa rangkaian paralel disebut rangkaian pemecah arus? Sudah terjawab ya dari hasil perhitungan tadi. Bagaimana arus yang terjadi pada masing-masing lampu. Jika kalian ingin menggunakan sekring, di rumah kan ada sekring ya. Kalau kamu sebenarnya jenenge gejelekan gitu, sebenarnya itu namanya sekring. Pada rangkaian listrik di rumah, maka supaya sekring bekerja dengan benar, sebaiknya menggunakan rangkaian apa? Begitu. Sekring itu fungsinya sebagai pengaman kelistrikan di rumah. Artinya, jika ada beban daya terlalu besar atau mungkin ada konslet, maka sekring ini berfungsi untuk memutuskan aliran listrik. Jadi untuk menghindari adanya kebakaran. Nah, supaya bekerja dengan benar, maka kita menggunakan rangkaian apa? Terus untuk pemasangan lampu, sebaiknya menggunakan rangkaian apa? Nah, ini yang 16. Mari kita amati lampu sein pada mobil dan mobil. Di lampu sein yang belakang itu ataupun depan, andaikan dia itu mati, maka indikator yang tampak pada dashboard kita itu juga ikut mati. Memang dibuat seperti itu. Nah, kenapa? Kenapa seperti itu? Dan ini karena menggunakan rangkaian apa? Kalian jawab di sini. Terus yang 17 nanti buatlah kesimpulan tentang karakteristik listrik DC. Jadi berdasarkan jawaban pertanyaan di atas dan juga berdasarkan hasil data kalian buat
karakteristik distribusi pada rangkaian seri ataupun paralel. Demikian penjelasan praktikum kedua ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.